Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fani dengan NIM 2313400150. Saya dengan prodi Bimbingan Konseling Islam BK Bimbingan Konseling Islam kelas D. Baik, saya akan mengulas kembali materi public speaking pada minggu kemarin. Nah, jadi kan yang disuruh maju untuk melakukan public speaking itu ada 3 orang. Yang pertama tuh suruh maju si Putri Nurhaliza. Dia membahas pengalaman, katanya pertama kali naik gunung. Yang kedua itu si Wahyu itu yang kedua itu si Rehan Rizky Ramadan. Dia tentang cerita tentang ustadznya, temennya yang bernama Genjet PD ID. Yang ketiga itu Dian Kartika, dia membahas materinya tentang sakinah mawadah warohmah. Nah, jadi selanjutnya materi yang membahas selanjutnya itu materi yaitu dilanjutkan oleh dosen yang bernama Pak Adi. Nah, jadi Pak Adi itu menjelaskan presentasi yang baik. Nah, kemajuan karir Anda dalam perusahaan bekerja hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki, tetapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Jadi yang Pak Adi ngomong, yang dijelaskan itu, jadi kita kalau mau memilih kerja nggak boleh milih-milih. Kebanyakan katanya yang mahasiswi itu dia susah cari kerja. Nah, mahasiswa itu susah cari kerja itu dia mempunyai skill. Terus yang susah itu dia karena salah satunya itu dia tuh milih-milih kerja. Jadi gak boleh kayak kita nih sebagai mahasiswa, contohnya saya lah, sebagai mahasiswa nih gak boleh milih-milih kerja gitu tuh. Jadi apa aja, misalkan dapat pekerjaan apa aja ya udah bersyukur gitu tuh. Ya udah bersyukur dapat, nikmatin gitu pekerjaan itu. Gak boleh milih-milih gitu. Jadi akhirnya kalau kita milih-milih yang ada susah gitu pekerjaan. Terus sama milih-milih gaji juga, kayak saya pengen dapat gaji yang gede gitu, saya pengen cari yang gajinya lebih tinggi, yang lebih besar dibandingkan kerja yang milih-milih kerja yang gaji kecil gitu. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi harus apa aja pekerjaan, walaupun gaji kecil ya tetap terima gitu tuh, nggak boleh milih-milih. Jadi intinya kita tidak boleh milih-milih pekerjaan karena gajinya gede, nggak boleh milih itu. Terus berbicara presentasi itu public speaking itu ada 2. Terus ada public speaking itu ada 2 pembicaraan. Yang pertama itu privat, yang kedua itu public. Nah, berbicara itu seperti keluarga, sahabat. Terus selanjutnya berbicara di wilayah publik itu kayak di luar wilayah privat, ada beberapa unsur yang membedakan dengan berbicara di wilayah privat. Itu ada keberagaman orang, kualitas orang yang diajak berbicara, tempat dan acara. Nah, jadi privat itu kan ada acara, terus ada acara itu ada tempat juga, tempatnya di mana gitu, acaranya di mana gitu. Terus sama keberagaman orang. Terus kemudian itu berbicara privat, sama pentingnya dengan di ranah publik, terus menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Terus kemudian ada prinsip komunikasi, tahu informasi apa yang mau disampaikan.
Terus ada tujuan. Tujuan itu menyampaikan pesan kepada audiens untuk apa? Kayak memberi informasi, terus mendidik, mempengaruhi. Terus yang selanjutnya ada khalayak. Ketahui karakteristik pendidikan, budaya, status sosial ekonomi. Spesifiknya mahasiswa latar belakang pendidikan kurang lebih sama. Yang keempat itu cara komunikasi pesan. Akurat, jelas, singkat, sesuai sikon, bisa melalui uraian, obrolan, naskah, spontan. Selanjutnya yang kelima itu hilangkan hambatan. Nah, hilangkan hambatan itu kayak baik berasal dari kesalahan teknis maupun presenter sendiri, seperti emosi, terlalu banyak informasi, kesalahan memilih cara berkomunikasi. Yang keenam itu target komunikasi audio visual adalah agar khalayak mengerti dan tujuan komunikasi tercapai. Terus keterbatasan media, apa yang dapat digunakan sesuai dengan media yang sesuai atau ada audio dan visual, manfaatkan sebaik-baiknya. Keterbatasan itu dibatas durasi waktunya, seperti itu. Kemudian ada jenis pembicaraan publik, ada impromptu, dadakan, terencana, presentasi, moderator, pidato, MC. Kayak jenis pembicaraan tuh bisa jadi kayak MC gitu. Jadi kita kalau misalkan punya kesempatan buat berbicara di depan umum atau di depan orang lain tuh, kita harus ambil kesempatan itu. Kayak misalkan kita jadi kesempatan dipanggil MC gitu, pembawa acara gitu, atau pidato gitu, atau kayak moderator kayak di kelas lah contohnya gitu, kita jadi moderator gitu. Jadi kan kita ngomong gitu, sama aja ngomong di depan kelas, kayak terus di depan teman-teman juga jadi sebagai moderator. Kemudian pembicaraan impromptu, dadakan, tanpa persiapan, terus menghadapinya tuh nekat berbicara, menolak. Nah, terus presentasi itu pembicaraan terencana, merupakan pembicaraan yang sudah ada jadwal, baik waktu, tempat, audiens, topik. Dapat menggunakan alat bantu presentasi, perencanaan dan persiapan yang baik serta penyampaian yang menarik akan mendukung kesuksesan presentasi. Nah, terus moderator itu kayak merupakan orang yang mengarahkan acara, kayak membuka, mengatur waktu, menentukan acara yang dilaksanakan, siapa yang akan berbicara, mengarahkan pembicaraan dan menutup acara. Itulah sebagai pembawaan moderator. Terus pidato itu ada beberapa jenis pidato: pemaparan informasi, pengarahan, dan pemotivasian. Pidato untuk memotivasi serta terima, menerima, dan memberikan toats. Terus berbicara dalam wawancara, interview. Nah, interview ke pewawancara, netral, tidak bertetele dalam bertanya, tidak memojokkan narasumber. Interview yang diwawancara, jawabannya tuh fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interview dan audiens. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.